Selamat datang di channel Cerita Malam. Di lereng Gunung Merapi, ada sebuah desa kecil bernama Dusun Gadingan. Penduduknya kebanyakan petani, hidup sederhana, dan saling mengenal satu sama lain. Di antara mereka, ada seorang petani tua bernama Pak Sarto. Ia dikenal rajin, tapi nasibnya kurang beruntung. Tanah sawah yang ia garap setiap tahun selalu gagal panen. Kadang karena kekeringan, kadang diserang hama. Istrinya meninggal karena sakit. Dan kini ia hanya hidup bersama anak laki-lakinya yang masih kecil, Dimas. Setiap hari, Pak Sarto berangkat ke sawah sejak subuh. Bahunya sudah terbiasa menahan beban cangkul dan karung pupuk. Namun meski bekerja keras, hasilnya tetap tak seberapa. Ia sering duduk sendirian di pinggir sawah yang retak karena panas, menatap langit yang tak kunjung menurunkan hujan. "Apa salahku ya Gusti? Kenapa sawahku seperti dikutuk?" Begitu keluhnya dalam hati. Suatu sore, setelah seharian mencangkul di tanah kering, Pak Sarto memutuskan beristirahat di gubuk kecil di tengah sawah. Angin berhembus pelan, tapi udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Matahari sudah hampir tenggelam. Warna langit berubah jingga keunguan. Burung-burung mulai terbang rendah. Dan dari kejauhan terdengar suara gamelan samar dari arah desa bawah. Padahal hari itu bukan malam Jumat, dan tak ada yang sedang punya hajatan. Pak Sarto memejamkan mata sejenak, berharap bisa tertidur sebentar sebelum pulang. Tapi di tengah kantuknya, ia mendengar langkah kaki di belakang gubuknya. Langkah itu berat, pelan, dan berhenti tepat di belakang tubuhnya. Ia membuka mata perlahan, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya rumput ilalang yang bergoyang pelan, seperti ada angin yang lewat. Ia berdiri, memegang cangkulnya, lalu berkeliling memeriksa. Sunyi, hanya suara jangkrik. Tapi tiba-tiba, dari arah pematang sawah, muncul sosok lelaki berpakaian serba hitam. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan, tapi matanya memantulkan cahaya merah redup. Suaranya berat, seperti keluar dari dalam tanah. "Capek ya Sarto? Sawahmu keras kepala, ya?" katanya pelan. Pak Sarto mundur satu langkah. "Sampeyan siapa?" tanyanya gugup. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Aku cuma ingin membantu." "Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah." Pak Sarto menelan ludah. Entah kenapa, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Lelaki itu berjalan mendekat, membawa sesuatu seperti bungkusan daun pisang. Ia membuka sedikit, dan dari dalamnya keluar bau anyir, seperti darah segar. "Kalau kau ingin sawahmu subur, rawatlah dengan darahmu sendiri," katanya lirih. Seketika, tubuh Pak Sarto merinding. Angin berhembus kencang, dan di langit tampak kilatan petir, walau tak ada hujan. Ia memejamkan mata, berharap semua itu cuma mimpi. Tapi saat membuka mata, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bekas telapak kaki hitam di tanah sawah, seperti terbakar. Malam itu, Pak Sarto tak bisa tidur. Kata-kata lelaki itu terus terngiang di kepalanya. "Rawatlah dengan darahmu sendiri." Ia mencoba menganggap itu hanya halusinasi. Tapi saat pagi tiba, ada sesuatu yang aneh. Sawah yang semalam kering, kini penuh air. Tidak ada hujan, tapi airnya bening dan mengalir dari arah yang tak diketahui. Ia sampai heran, memeriksa parit dan sumber air, tapi semuanya kering. Satu-satunya sawah yang basah hanyalah miliknya. Bukan hanya itu, tanah sawahnya terlihat kemerahan, seperti dicampur darah. Saat ia mencangkul sedikit lumpurnya, tercium bau amis. Tapi karena pikirannya sudah kelelahan, ia menganggap mungkin itu efek pupuk yang rusak. Ia terus mencangkul, dan tak lama kemudian, tanaman padinya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam seminggu, pucuk hijaunya sudah menutupi seluruh sawah. Para tetangga bahkan heran melihatnya. "Wah, hebat sekali Pak Sarto. Padi sampean, kok cepat sekali tumbuhnya?" Pak Sarto hanya tersenyum kaku. "Entahlah, mungkin karena tanahnya lagi bagus." Namun malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia tertidur di rumah, terdengar suara ketukan di jendela 3 kali. Pelan,
tapi jelas. Ia bangun dan melihat keluar. Di luar, berdiri sosok lelaki berpakaian hitam yang sama. Tapi kali ini, tangannya memegang seikat padi basah, dan ujungnya meneteskan darah. Lelaki itu berbisik, "Ini tanda persetujuan, Sarto. Rawat dengan baik, panen dengan hati. Jangan lupa berterima kasih saat bulan purnama." Pak Sarto tidak menjawab. Ia terpaku, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia berusaha bicara, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan genangan darah kecil di tanah depan rumahnya. Sejak malam itu, sawah Pak Sarto benar-benar berubah. Tumbuhannya semakin subur, bahkan tak pernah dimakan hama. Air tak pernah kering, dan padi yang dihasilkan lebih besar dan berat dari padi biasa. Hasil panennya melimpah ruah, dan ia mulai menjual sebagian ke pasar. Dalam waktu sebulan, hidupnya berubah total. Ia bisa memperbaiki rumah, membeli sepeda motor bekas, dan anaknya kini bisa sekolah lagi. Namun setiap kali ia melewati sawah itu malam hari, selalu terasa hawa dingin yang aneh. Kadang, ia mendengar suara seperti desahan panjang, atau suara air yang menggelegak, padahal tidak ada aliran sungai di sana. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suatu malam, ketika ia duduk di gubuk sawah menikmati kopi, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari tengah sawah. "Sarta." Suara itu dalam dan serak. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang beriak. Ia menyalakan senter, dan dari kejauhan terlihat sesuatu berdiri di tengah sawah. Bentuknya samar, tinggi, dengan tubuh kurus panjang seperti ranting. Matanya menyala merah, sama seperti sosok lelaki berpakaian hitam itu. Pak Sarto berlari, meninggalkan sawahnya, dan tak berani kembali sampai pagi. Tapi anehnya, besok paginya, tanaman padinya terlihat lebih subur dari kemarin. Seolah-olah kehadiran sosok itu justru menyuburkan sawahnya. Waktu berjalan cepat, panen besar pun tiba. Saat ia mulai memanen padi, ada hal yang membuatnya merinding. Beberapa batang padi memiliki warna kemerahan di ujungnya, seperti darah kering. Tapi hasilnya bagus, berat, dan menguntungkan. Ia merasa bersyukur. Tapi di sudut hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat ia menghitung hasil penjualan di rumah, terdengar lagi suara dari luar. Kali ini bukan ketukan, tapi suara bisikan panjang yang memenuhi ruangan. "Terima kasih sudah menepati janji, Sarto." Pak Sarto menatap sekeliling. Panik, lampu minyaknya bergetar sendiri. Api berkedip-kedip. Ia merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan panjang di dinding. Bayangan yang tidak punya kepala. Ketika ia sadar kembali, ia sudah terbangun di depan gubuk sawahnya. Tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Di tangannya ada seikat padi berdarah, persis seperti yang pernah diberikan sosok hitam itu. Langit saat itu masih gelap, tapi dari arah Merapi, tampak cahaya merah samar, seperti bara besar yang hidup di dalam gunung. Sejak malam itu, Pak Sarto tahu, sawahnya bukan sawah biasa. Ia sudah membuat janji. Janji dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Namun karena hasilnya begitu melimpah, ia memilih untuk diam. Ia hanya berpikir, mungkin ini adalah berkah yang datang dengan cara yang tidak ia pahami. Ia tidak tahu kalau berkah itu hanyalah awal dari kutukan yang jauh lebih mengerikan. Beberapa bulan berlalu setelah panen besar itu, hidup Pak Sarto berubah total. Dulu ia hanya petani biasa yang kesulitan makan. Sekarang rumahnya sudah dicat baru. Ada motor di halaman. Bahkan Dimas sudah bisa beli seragam sekolah yang bagus. Warga desa mulai heran. "Cepat banget ya, Pak Sarto kaya sekarang." Begitu bisik-bisik tetangga. Tapi setiap kali ditanya, Pak Sarto hanya tersenyum. "Rezeki dari kerja keras, Pak. Gusti Allah yang ngatur." Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, saat semua orang tidur, Pak Sarto sering terbangun karena suara aneh dari arah sawahnya. Kadang seperti orang menimba air,
Kadang seperti ada yang menabuh gamelan pelan. Pernah suatu malam, ia dengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu lirih, panjang, seolah datang dari dalam tanah. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan terasa dekat sekali di telinganya. "Sarto, kenapa kau diam saja?" "Begitu," kata suara itu. Ia meloncat dari tempat tidur, menyalakan lampu, tapi rumahnya kosong. Hanya suara angin yang lewat dari celah dinding bambu. Besok paginya, ia nekat pergi ke sawah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ketika sampai di sana, matanya langsung terbelalak. Di tengah sawah, ada bekas lumpur yang aneh. Bentuknya seperti jejak telapak tangan manusia, tapi besar dan dalam, seperti tangan raksasa yang baru saja keluar dari tanah. Ia mencoba menginjak tanah itu, tapi permukaannya lembek dan menimbulkan bau amis. Airnya tidak jernih seperti dulu, melainkan agak merah kecoklatan, seperti bercampur darah. Sore itu, ia pulang dengan pikiran kacau. Ia ingin bercerita ke tetangganya, tapi takut dianggap gila, jadi ia memilih diam. Namun malam harinya, Dimas, anaknya tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas seperti api. Dalam tidurnya, Dimas menggigau, matanya terbuka setengah, dan mulutnya berucap pelan, "Bapak, Ibu nunggu di sawah." Pak Sarta langsung merinding. Istrinya, almarhumah Bu Sari, sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia mengguncang tubuh Dimas sambil menangis. "Nak, jangan ngomong sembarangan, Ibu udah tenang di sana." Tapi Dimas terus bicara dengan suara yang bukan seperti anak kecil lagi. Dalam nada berat dan datar ia berkata, "Kau janji, Sarto, janjimu belum lunas. Kau harus datang saat bulan penuh." Setelah itu, Dimas pingsan. Keringatnya dingin dan tubuhnya gemetar. Malam itu, bulan memang sedang bulat sempurna. Langit bersih, tak ada awan. Dari arah sawah, tampak cahaya redup seperti api kecil menari-nari di antara batang padi. Pak Sarto tahu, sesuatu sedang memanggilnya. Ia mencoba menahan diri, tapi semakin ia abaikan, semakin keras bisikan itu di kepalanya. Akhirnya, ia menyerah. Ia mengambil senter dan keris kecil peninggalan ayahnya, lalu melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin dan berat. Saat ia melewati jalan setapak menuju sawah, ia merasa seperti diawasi. Setiap langkahnya diiringi suara samar dari kejauhan, kadang seperti tawa kecil, kadang seperti orang memanggil namanya pelan. "Sarto, ayo ke sini." Begitu sampai di tengah sawah, ia berhenti. Senter yang ia pegang tiba-tiba padam sendiri. Hening. Hanya suara katak dan jangkrik yang pelen-pelen menghilang. Sampai akhirnya banner-banner sunyi. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Lumpur sawah bergerak sendiri, bergelembung seperti air mendidih. Dari dalam lumpur itu, muncul sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah tangan manusia perlahan keluar dari tanah, menggenggam sesuatu. Saat tangannya terangkat penuh, ia bisa melihat jelas. Tangan itu memegang seikat padi berdarah, dan dari sela-sela jarinya menetes cairan merah segar ke permukaan air. Pak Sarto ingin lari, tapi tubuhnya kaku, napasnya tersengal, dan di belakangnya terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara itu dalam, berat, dan bergetar di dada. "Sudah kau nikmati hasilnya, Sarto. Sekarang giliranmu menepati janji." Pak Sarto menoleh, dan di sana berdiri sosok lelaki berpakaian hitam yang dulu mendatanginya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat abu-abu, matanya merah menyala, dan di lehernya melingkar kalung dari potongan rambut manusia. Pak Sarto menunduk ketakutan. Aku tidak tahu janji apa yang kau maksud." Lelaki itu tertawa pelan. Suaranya seperti angin berdesir. "Kau sudah tahu dari awal, setiap panen, satu nyawa harus kembali ke tanah. Kau pikir kesuburan itu datang tanpa harga?" Pak Sarto mundur, tapi di belakangnya, sawah mulai berubah warna. Air yang tadi jernih kini memerah, dan bau anyir semakin kuat. Dari permukaan lumpur, muncul bayangan wajah-wajah orang. Ada anak kecil, ada perempuan, dan beberapa di antaranya seperti sedang berteriak tanpa suara.
Mereka tenggelam lagi perlahan, menyisakan pusaran darah di air sawah. Lelaki itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kau belum menyerahkan tumbal, Sarto. Maka sawahmu akan menagih sendiri. Pak Sarto berlari sekuat tenaga. Ia tak peduli lagi dengan senter yang jatuh. Ia hanya ingin keluar dari situ. Tapi anehnya, jalan keluar terasa jauh sekali. Ia terus berlari, tapi selalu kembali ke titik yang sama, tengah sawah. Lelaki berpakaian hitam itu kini sudah lenyap. Tapi di tempatnya berdiri tadi, muncul sesuatu seperti bayangan perempuan memakai kebaya lusuh. Rambutnya menutupi wajah. Ia berjalan pelan ke arah Pak Sarto. Dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lumpur. Pak Sarto berteriak sekeras-kerasnya. Lalu tiba-tiba, semuanya gelap. Ia tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saat sadar, matahari sudah tinggi. Ia terbangun di pinggir sawah dengan tubuh penuh lumpur. Keris di tangannya patah dan bajunya sobek-sobek. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah pemandangan di depannya. Sawahnya kini terlihat lebih subur dari sebelumnya. Padinya tegak tinggi dan siap panen, seolah tidak pernah disentuh apapun semalam. Pak Sarto menatapnya lama. Ia merasa seperti baru keluar dari mimpi buruk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu nyata. Ia tahu janji itu bukan sekadar halusinasi. Dan sejak hari itu, setiap kali ia melewati sawahnya, selalu ada rasa dingin aneh yang menjalar di tengkuknya. Seperti ada yang memperhatikan dari balik batang padi yang bergoyang pelan. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perubahan lain. Setiap bulan purnama, mereka mendengar suara tangisan dari arah sawah Pak Sarto. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang suara anak kecil. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat, tapi selalu kembali dengan wajah pucat dan tidak mau bicara apapun. Satu orang bahkan sempat pingsan dan demam berhari-hari setelahnya. Dimas, anak Pak Sarto, juga berubah. Ia jadi pendiam dan sering melamun. Setiap kali ayahnya pulang dari sawah, Dimas hanya menatap tanpa bicara. Pernah suatu malam, Dimas menggambar sesuatu di lantai dengan arang. Gambarnya aneh, ada sawah, tapi di tengahnya berdiri dua sosok hitam dan merah. Ketika Pak Sarto bertanya itu gambar apa, Dimas hanya menjawab singkat, "Itu bapak sama dia." Hati Pak Sarto mulai goyah. Ia ingin menghentikan semua ini, tapi tidak tahu caranya. Ia bahkan mencoba membakar gubuk sawah, tempat pertama kali bertemu sosok itu. Namun saat api dinyalakan, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan apinya mati sendiri, seperti ada yang meniupnya. Sejak itu, ia tahu dirinya sudah terikat. Ia bukan lagi petani biasa. Ia hanyalah bagian dari janji yang ia buat. Janji yang akan menuntut lebih dari sekadar darah. Sejak malam itu, Pak Sarto tidak pernah tenang lagi. Siang hari ia terlihat biasa saja. Masih bekerja di sawah, masih menyapa tetangga, tapi di malam hari, wajahnya selalu pucat dan matanya merah karena tidak bisa tidur. Suara-suara itu terus datang, terutama setiap bulan purnama. Kadang terdengar tangisan, kadang bisikan. Tapi paling sering, suara perempuan memanggil-manggil namanya dengan lembut. "Sarta, kau janjikan?" Suara itu persis seperti suara istrinya, Bu Sari. Semakin lama, Dimas, anaknya, juga semakin aneh. Ia sering berdiri di depan jendela rumah, menatap sawah dalam diam. Kalau ditanya sedang apa, jawabnya selalu sama, "Aku lagi lihat ibu." "Pak, ibu sering di situ." Padahal dari arah sawah yang ditunjuk Dimas, tidak ada siapa-siapa. Hanya hamparan padi hijau yang bergoyang pelan diterpa angin. Kadang, Dimas bahkan tersenyum sendiri, sambil melambaikan tangan, seolah sedang diajak bicara oleh seseorang yang tak terlihat. Pak Sarto makin gelisah. Ia mulai sering ke rumah dukun di desa sebelah. Tapi semua dukun yang ia datangi hanya menggeleng. Salah satu dari mereka bahkan menolak masuk ke pekarangan rumahnya. "Aku nggak bisa bantu tuh. Kau sudah terikat. Yang ngajak kamu itu bukan makhluk kecil. Itu jin tanah, Merapi. Sekali berjanji,
nggak bisa dibatalkan tanpa tumbal. Mendengar itu, tubuh Pak Sarto lemas. Ia pulang dengan wajah kosong. Di rumah, Dimas menunggunya di teras dengan senyum aneh. "Bapak, jangan sedih. Ibu bilang, nanti semuanya selesai kalau Bapak mau datang pas bulan purnama." Kalimat itu membuat darah Pak Sarto serasa berhenti mengalir. "Kamu dengar dari mana, Nak?" tanyanya terbata. Dimas hanya menunjuk ke arah sawah. "Ibu ngomong langsung sama aku." Hari-hari berikutnya jadi lebih mencekam. Hewan-hewan di sekitar rumah mulai berperilaku aneh. Ayam sering berkokok tengah malam. Anjing tetangga menggonggong ke arah sawah tanpa henti. Bahkan burung-burung enggan terbang di atas lahan itu. Orang-orang desa mulai menjauh. Mereka bilang, sawah Pak Sarto angker. Ada beberapa yang mengaku pernah melihat keranda melayang di atas sawah itu saat tengah malam. Dan keesokan harinya, selalu ada suara gamelan halus yang terdengar dari dalam tanah. Suatu pagi, Pak Sarto pergi ke sawah dan menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Di tengah sawah, di tempat di mana dulu tangan itu muncul dari lumpur, kini tumbuh pohon kecil yang batangnya hitam legam. Dari batang itu menetes cairan merah seperti darah, dan di bawahnya banyak ikan-ikan kecil mati mengapung. Ia mencoba mencabut pohon itu, tapi akarnya dalam dan keras seperti batu. Setiap kali ia menariknya, terdengar suara lirih seperti rintihan manusia dari dalam tanah. Hari terus berjalan, dan akhirnya malam bulan purnama pun datang lagi. Udara malam itu terasa sangat aneh, hening sekali. Bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Langit bersih, bulan menggantung besar dan terang. Dimas duduk di depan rumah sambil tersenyum. "Bapak, Ibu, udah nunggu di sawah. Katanya kita harus bering-bering ke sana." Pak Sarto memeluk anaknya erat. Matanya berlinang. "Nak, Ibu udah nggak ada, jangan dengerin suara itu lagi." Tapi Dimas menatap ayahnya dengan wajah kosong. "Bapak, bohong. Ibu ada di sawah. Aku dengar sendiri." Dan sebelum Pak Sarto sempat menahannya, Dimas berlari ke arah sawah. Langkahnya cepat, seolah tahu jalan persis kemana harus pergi. Pak Sarto berteriak memanggil, "Dimas, jangan!" Lalu ikut berlari mengejar. Tapi entah kenapa, jalan yang biasa terasa begitu jauh malam itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan dari bawah tanah. Begitu sampai di tepi sawah, Pak Sarto berhenti. Di tengah sawah, di bawah sinar bulan purnama, Dimas berdiri mematung. Di depannya, tampak sosok perempuan memakai kebaya putih, rambut panjangnya menutupi wajah. Perempuan itu berdiri diam, tapi tubuhnya perlahan bergetar. Dari kakinya, menetes darah yang menyebar di air sawah. Dimas menatapnya sambil tersenyum. "Ibu!" suaranya lirih. Pak Sarto ingin berlari, tapi tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Suara gemuruh datang dari arah gunung, dan angin dingin bertiup sangat kencang. Semua batang padi di sawah bergerak ke satu arah, seperti tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. Perempuan itu kemudian mendongakkan wajahnya perlahan. Dan di saat itu, Pak Sarto melihat jelas. Wajah itu memang wajah istrinya, tapi pucat. Matanya hitam penuh darah, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. "Ibu sudah datang menjemput tumbalmu, Sarto." Suara perempuan itu berat dan bergema. Dimas melangkah ke depan, tangannya hendak menggenggam tangan perempuan itu. Pak Sarto menjerit, "Jangan, itu bukan ibumu." Ia berlari sekuat tenaga, tapi langkahnya terhenti di tengah sawah. Air berubah menjadi lumpur tebal, menelan kakinya sampai lutut. Ia berusaha menarik diri, tapi setiap gerakannya justru membuatnya semakin tenggelam. Dari dalam lumpur, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Sementara itu, Dimas sudah hampir menyentuh sosok perempuan itu. Saat tangannya bersentuhan, tubuh Dimas langsung tersentak keras. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya menghilang, berganti warna putih polos. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar darah segar, mengalir pelan ke dagunya. Perempuan itu tersenyum lebar, lalu berbisik, "Janji sudah lunas." Pak Sarto menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan oleh suara angin dan air. Ia hanya bisa melihat tubuh anaknya perlahan tenggelam
Dipelukan sosok perempuan itu, lalu semuanya menjadi gelap. Saat warga menemukan sawah itu keesokan paginya, pemandangannya membuat semua orang membeku. Seluruh sawah Pak Sarto berwarna merah. Tidak ada batang padi yang tersisa. Hanya air lumpur yang berbau amis dan mengeluarkan asap tipis. Di tengah sawah, hanya ada seikat padi berwarna merah darah, tertancap di tanah seperti nisan. Pak Sarto dan Dimas tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak kaki keluar dari sawah itu. Tidak juga tanda-tanda mereka pergi kemanapun. Sejak hari itu, warga menamai tempat itu sawah berdarah. Tidak ada yang berani lewat sana malam hari. Beberapa warga yang nekat mengintip dari jauh, saat bulan purnama mengaku masih sering melihat dua bayangan manusia berjalan di tengah sawah. Satu tinggi, satu kecil. Kadang bayangan itu berhenti, menatap ke arah desa, lalu lenyap begitu saja. Sampai sekarang, sawah itu tetap subur dan anehnya tidak pernah kering. Bahkan saat kemarau panjang, rumput di sekitarnya tumbuh hijau, tapi tanahnya selalu lembab, berwarna merah tua. Ada yang bilang, itu bukan lumpur biasa, itu darah. Darah dari janji yang tidak bisa dibatalkan. Dan setiap bulan purnama tiba, kalau kamu berani datang ke sana, konon kamu masih bisa mendengar suara laki-laki berdoa di tengah sawah. Suaranya lirih, seperti orang yang menyesal. Diiringi tangisan anak kecil yang samar, mereka bilang itu Pak Sarto dan Dimas masih terjebak di dalam janji mereka sendiri. Menjaga sawah yang tak pernah kering, sawah yang tumbuh dari darahnya sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.